warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan pemulasaraan jenazah. Adapun anggota kami yaitu saya Wafan Aulia, Saya Santi Olivia. Saya Aan. Saya Saktia Indah Lestari. saya Salah Ratujana. Saya Nova Hanifah. Di sini kami akan melakukan pemandian jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah menurut syariat Islam. Yang pertama dimulai dengan membaca niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kuku dan ketiak, rambut apabila panjang dicukur terlebih dahulu. Selanjutnya, angkat tubuh jenazah sampai setengah duduk, kemudian perutnya ditekan sehingga semua kotoran keluar dari tubuh jenazah. Kemudian, tata cara memandikan jenazah dilanjutkan dengan menyiram seluruh tubuh jenazah sehingga kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel di bagian tubuh jenazah. Setelah itu digunakan sarung tangan saat membersihkan kemaluan dan dubur jenazah dan sebaiknya tidak menyentuh area privat tersebut. Setelah semuanya bersih, tata cara membersihkan jenazah dilanjut dengan membasuh tubuh korban bagian kanan terlebih dahulu, dimulai dari kepala, leher, dan dada, perut, paha, hingga kaki paling ujung. Setelah itu, jangan lupa untuk menggosok bagian tubuh yang sedang dibasuh dengan handuk halus. Dimandikan, bantu jenazah untuk berwudu. Tuntunan wudu untuk jenazah tidak perlu memasukkan air ke mulut, melainkan cukup dengan membasuh area hidung dan mulut menggunakan sarung tangan. Tangan yang basah selanjutnya bersihkan bibir, gigi, dan kedua lubang hidung jenazah sampai bersih. Bersih rambut jenazah dengan air yang dicampur daun bidara, dan sisa dari daun bidara tadi digunakan untuk membasuh ke seluruh tubuh jenazah. Cara memandikan jenazah ditutup dengan mengeringkan tubuh jenazah menggunakan handuk kering dan dilanjutkan dengan mengkafani jenazah.
Pertama-tama, siapkan tali untuk mengikat kain kafan secukupnya. Kemudian letakkan kain kafan di sebelah kanan sesuai dengan ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain kafan di sebelah kiri sesuai dengan ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain kafan di tengah. Selanjutnya, siapkan kain kafan untuk kerudung, baju, popok, dan celana. Selanjutnya, taburkan wewangian ke dalam kain kafan. Setelah dimandikan, bantu jenazah untuk berwudu. Tuntunan wudhu jenazah. Selanjutnya, pakaikan kerudung, baju, popok, dan celana. Selanjutnya, mengkafani jenazah dimulai dengan kain yang paling dalam, kanan, dan kiri. Mengikat kain kafan jenazah dimulai dengan bagian kepala, leher, tengah, lutut, dan kaki.
Selesai sudah mengkafani jenazah, selanjutnya dilakukan sholat jenazah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrimu nuzulaha wa wasi mudakhalah wa gsilha bil ma'i wasalji wal barad wan naki minal khotoya kama yunakas sawab jadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa dilul jannah wa idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Allahu Akbar. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa sahidina wa aibina wa sagirina wa kibirana wa dakkirana wa ansana Allahumma man ahyatahu minna fa ahya alal islami wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal imani Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tudillana ba'daha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikut ini tata cara mengubur jenazah secara sempurna. Pertama, menggali tanah dengan kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,5 dhira' atau setara antara 1,62 sampai 2,1 meter. Kedua, terdapat dua bentuk liang kubur. Pertama, al-lahdu. Kedua, asyaqqu. Al-lahdu adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Sedangkan model galian asyaqqu adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model al-lahdu. Apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model galian asyaqqu. Ketiga, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama bacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua bacakan wa fiha nu'idukum. Wa fiha nu'idukum. Dan tanah ketiga bacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa di dalam kubur sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syato' dalam kitab I'anatut Thalibin. Keempat, sunnah menutupi liang kubur dengan semisal kain atau benda lain saat menurunkan jenazah ke liang kubur.
Hal ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah ada aurat atau hal-hal yang tidak pantas diketahui publik. Kelima, pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Keenam, bagi penduduk Indonesia, kepala jenazah disunnahkan berada di sebelah utara dengan memiringkan seluruh tubuhnya. Ketujuh, apabila bentuk liang kubur berupa al-lahdu, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempatkan jenazah pada liang al-lahdu, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadzani dan mengiqomati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. Kedelapan, apabila bentuk liang kubur berupa asyaku, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempat jenazah pada lubang yang telah tersedia, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadzani dan mengiqomati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Dan ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya di atas lubang. Selanjutnya, uruk makam. Kemudian sunnah meninggalkan tanah kuburan sekitar 1 jengkal. Tandai makam dengan batu nisan, papan atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Selanjutnya boleh menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti. Sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga atau benda basah yang wangi di atas makam. Sunnah memercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Tidak boleh menuangkan air kelapa di atas kuburan karena termasuk mubadir. Terakhir, menurut beberapa ulama, disunnahkan mentalkin mayit setelah menguburnya.